Kadang semua pekerjaan itu membosankan, apalagi dikerjakan terus-menerus di tempat yang sama sepanjang musim, di tempat yang tidak ada warung, jauh dari layanan makanan online, yang ada hanya suara burung, suara sapi, dan panasnya terik matahari. Namun jika dikerjakan seperti melakukan hobi, maka tentu akan mengasihkan. Kali ini kembali saya akan bekerja di tengah kebun yang cukup jauh dari rumah, melewati jembatan yang hanya bisa dilalui oleh kaki, menerobos rumput yang tinggi, melintasi parit-parit, dan juga jalan-jalan pinggiran sawah. Untuk bisa sampai di pondok bambu tanpa listrik, tanpa TV, apalagi AC, yang ada hanya tungku kayu bakar yang menemani hampir setiap hari, sekedar untuk membuat kopi dan terkadang membuat masakan apa adanya. Ini bukan keluh kesah, bukan pula cerita dalam film. Namun ini adalah aktivitas saya sebagai seorang petani yang lagi berusaha berjuang untuk sukses. Sebab saya sadar, tidak ada jalan sukses yang instan, semuanya butuh proses yang pastinya melelahkan. Selamat menikmati tayangan video dari saya. Pagi ini dengan dibangunkan oleh suara kokok ayam dan kicauan burung-burung, saya bergegas bangun pagi karena teringat akan aktivitas pekerjaan yang sudah menunggu di kebun. Setelah menggerakkan badan sedikit memutar tangan ala Oriba, lalu bikin kopi susu hangat ditemani kue tradisional, sekedar pengganjal perut, saya pun mengambil topi dan tak lupa pakai sepatu boot biar aman di jalan menuju sawah atau kebun teman-teman. Sebab di jalanan di sawah tentu tidak semulus jalanan di kota. Terlebih lagi di sawah kadang ketemu ular juga kawan. Untungnya ular yang sering saya jumpai di sini hanyalah ular yang tidak suka menyerang manusia teman-teman. Dia akan lari ketika ketemu atau mendengar langkah kaki manusia. Walaupun demikian jangan coba-coba menginjaknya karena dia akan menggigit kawan. Nah, setelah sampai di pondok, saya pun langsung melakukan aktivitas, yaitu melakukan pemupukan pada pohon durian dengan pupuk kandang, yaitu kuhe kambing, teman-teman. Karena kemarin saya belum habis melakukan pemupukan, jadi saya lanjutkan hari ini. Karena jumlah pohon durian yang saya tanam di sini yaitu lumayan banyak, sekitar 60 pohon. Jadi saya tidak bisa menyelesaikannya dalam satu hari, teman-teman. Maklum, di samping saya juga bekerja di tempat lain. Waktu saya juga tidak banyak, kawan. Setelah pensiun nanti, mungkin saya akan banyak punya waktu untuk fokus di kebun durian ini, kawan. Jadi, selain memelihara pohon durian, saya juga akan lebih banyak menanam jenis tanaman tumpang sari yang tentunya waktu panennya lebih cepat, sehingga ada tambahan penghasilan sebelum pohon durian ini berbuah atau menghasilkan, teman-teman. Contohnya, saya bisa menanam ubi jalar, talas pratama, talas kuning atau talas Bali, atau jenis sayuran yang tidak banyak membutuhkan air. Sebab air di sini tidak setiap saat ada, kawan. Di saat musim kemarau, kita hanya dapat air sekali dalam 4 hari, teman-teman. Nah, dengan keadaan itu juga saya akhirnya merubah tanah warisan leluhur ini yang zaman dulu sering ditanami padi, sekarang saya rubah fungsinya menjadi kebun durian, teman-teman. Dan kebanyakan petani di sini juga hanya bisa tanam padi
cuman sekali saja dalam setahun. Jadi jarang sekali petani di sini bisa tanam padi 2 kali dalam setahun, teman-teman. Memang begitulah keadaannya sekarang ini, petani banyak kesulitan air, sementara harga pupuk juga kian mahal, teman-teman. Akibatnya, tidak sedikit para petani di sini memilih pekerjaan lain selain sebagai petani, dan pekerjaannya sebagai petani hanya dijadikan sebagai pekerjaan kedua, teman-teman. Atau dengan kata lain, pekerjaannya sebagai petani hanya dijadikan pekerjaan sambilan saja, kawanku. Nah, setelah melakukan pemupukan pada pohon durian dengan kohe kambing ini yang kaya akan unsur hara NPK, maka selanjutnya saya akan melakukan penyiraman, teman-teman. Oh ya, kenapa saya memilih kohe kambing untuk pupuk organiknya? Sebab di samping kohe kambing ini kaya akan unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, yaitu NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Pupuk kohe kambing ini juga bisa berperan sebagai penyimpan air di saat musim kemarau seperti ini, teman-teman. Jadi fungsinya sama dengan sekam. Apakah kohe kambing aman untuk dijadikan pupuk pada pohon durian? Saya kira penggunaan pupuk organik akan lebih aman dibandingkan dengan pupuk non-organik, teman-teman. Di samping itu juga penggunaan pupuk kandang seperti ini akan bisa mengirit biaya di tengah mahalnya pupuk non-organik, teman-teman. Nah, contohnya pohon durian yang saya tanam ini, dulunya waktu pertama kali tanam, saya menggunakan pupuk kohe kambing yang saya campurkan dengan tanah, sehingga menjadi gembur saat disiram pada penanaman awal, kawanku. Dan walaupun semua bibit durian yang saya tanam ini tanpa proses karantina, akhirnya hampir semua hidup subur sampai sekarang, teman-teman. Kuncinya adalah pada saat penanaman pertama kali kita harus rajin menyiramnya sehingga kondisi tanah selalu dalam keadaan basah. Dan jangan lupa juga tanam pohon perindang terlebih dahulu sehingga cuaca panas tidak sampai membuat daun pohon durian yang masih muda layu kemudian rontok dan mati, teman-teman. Nah, kalau pohonnya sudah besar seperti ini, maka kita hanya perlu menyiramnya seminggu sampai 2 minggu sekali, kawan, agar pohon durian kita tetap terjaga kesuburannya dan cepat berbuah tentunya.
Nah, karena saya sudah merasa capek dan sudah banyak pohon durian yang saya kasih pupuk dan sekaligus siram, maka sekarang saya mau istirahat dulu kawan. Sebab istirahat itu penting untuk tetap sehat walafiat. Wah, rupanya ada pohon talas yang sudah siap panen ini. Jadi saya cabut saja, nanti bisa dijadikan peneman ngopi kawan. Talas ini adalah jenis talas kuning Bali yang dagingnya lembut, legit, dan rasanya sedikit manis kawan. Berbeda dengan talas Pratama yang rasanya hambar atau less sugar. Karena perut saya sudah lapar, jadi saya putuskan untuk mancing ikan saja buat digoreng. Dan saya lagi ingin buat mujair nyat-nyat, mumpung ada ikan gurami yang sudah siap dipanen kawan. Nah, untuk umpannya saya mau cari daun pepaya Jepang saja, karena ikan gurami itu sangat suka daun pepaya, daun talas, di samping makanan berupa pelet kawan. Saya sudah pelihara ikan gurami ini kurang lebih sudah 2 tahun teman-teman. Jadi pastinya sudah besar-besar ya sekarang. Oh iya, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ini, jangan lupa mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya juga agar tetap mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya kawan. Kolam ini sebenarnya saya buat untuk menyiram tanaman di musim kemarau teman-teman. Jadi walaupun datangnya giliran air setiap 4 hari sekali, jadi saya bisa menyiram tanaman kapan saja, baik pohon durian, pohon pisang, ataupun pohon cabai yang saya tanam di sebelah sana kawan. Tapi kemudian saya manfaatkan juga buat memelihara ikan gurami yang ternyata sangat mudah perawatannya. Bahkan jarang dikasih pelet pun tetap bisa hidup dan tambah besar. Asalkan rutin memberi daun-daunan seperti yang saya sebutkan tadi kawan. Bagaimana? Apakah kawanku tertarik untuk membudidayakannya juga?
Setelah beberapa kali saya gagal strike, umpannya habis dimakan ikan gurami. Akhirnya beberapa menit kemudian, sambaran ikan besar pun sangat mengejutkan kawan. Sungguh sensasi memancing seperti di alam liar, kawan. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, ikan gurami goreng pun sudah matang. Sementara hari sudah mulai merangkak menuju siang. Perut pun tidak mau diajak kompromi, apalagi mencium aroma ikan gurami goreng dengan daging yang tebal. Tapi sayang, tanpa bumbu maka belumlah terasa lengkap, jadi harus bersabar lagi. Seperti penantian yang tiada berujung, saya pun kembali harus sabar. Bahan bumbu mulai saya racik dengan resep mujair nyat-nyat ala restoran Kintamani. Mulai dari bawang merah, bawang putih, kencur, kunyit, dan serai serta cabai pun mulai saya potong kecil-kecil. Tanpa basa-basi lagi, saya pun bersiap untuk menghaluskan bumbu. Untung saja saya punya alat sederhana yang sangat murah, hanya 70 ribuan saja. Garam dan penyedap saya tambahkan sebelum bumbu saya haluskan. Nah, ketika mesin blender portable mulai berputar, semua bumbu pun hancur menjadi kecil-kecil. Jadi, saya tidak perlu waktu yang lama, tidak keluar tenaga untuk menguleknya, kawan.
Dengan menggunakan sedikit minyak, bumbu ala mujair nyat-nyat ini pun mulai saya goreng di atas tungku perapian. Dan beberapa menit kemudian aroma harum bumbu sundet cekuh mulai merangsek hidung. Seakan kembali menggoda perut yang sudah berusaha untuk sabar. Akhirnya bumbu pun sudah selesai digoreng. Ikan gurame pun saya siram perlahan dengan bumbu yang sedang panas-panasnya. Dan kembali aroma enak pun kembali menggoda hidung. Tapi rasanya ada yang terlupa. Harus bersabar lagi dan lagi. Teringat akan betutu mentempe, saya pun punya ide untuk mencari sayuran sebagai peneman ikan gurame nyat-nyat ini. Ya, biar mirip dengan betutu mentempe. Setelah berjalan beberapa meter dari pondok, saya pun menemukan apa yang saya cari. Bahan sayur ini sering tumbuh di sela-sela tanaman padi, kawan. Kalau di tempat kami disebut gonde. Mungkin di tempat lain seperti di Jawa disebut gondo. Sebenarnya ini gulma karena bisa mengambil nutrisi atau unsur hara tanaman padi, kawan. Jadi kalau kita bersihkan tentunya Pak Tani akan senang. Singkat cerita, karena gonde sudah matang dan gurame bumbu nyat-nyat pun sudah ready, maka acara selanjutnya adalah menikmatinya dengan penuh rasa syukur, kawan. Jadi begitulah cerita saya hari ini di tengah aktivitas pekerjaan di sawah yang tentunya melelahkan, namun masih bisa merasakan nikmatnya hidup apa adanya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tuliskan komentar agar saya bisa membuat video yang lebih baik lagi, kawan.